Hai guys, selamat datang di Ogi Alba. Kali ini kita akan membahas tentang 10 film animasi bagus versi Ogi Alba. Kenapa Anda wajib menonton film ini? Alasannya karena film ini bagus bagi saya. Visual yang kreatif dan penuh warna. Alur cerita yang bagus dan kebebasan imajinasi. Nah, tanpa berlama-lama, berikut 10 film animasi bagus versi Ogi Alba. Jumbo merupakan film animasi Indonesia terlaris di Asia Tenggara. Film karya anak bangsa ini patut diacungkan jempol. Film ini adalah film baru yang sudah tayang di bioskop pada 31 Maret 2025 yang lalu. Film berjudul Jumbo hadir sebagai suguhan yang bukan hanya cocok untuk anak-anak, tapi juga menyentuh hati para penonton dewasa, terutama mereka yang tumbuh di era 80-an dan 90-an, dan rindu akan masa kecil yang sederhana. Film Jumbo mengajak penonton menyusuri kehidupan pedesaan khas Indonesia, dari rumah-rumah sederhana hingga interaksi akrab antar warga. Semuanya disajikan dengan nuansa yang akrab dan membumi. Penonton akan dibawa mengingat masa-masa bermain kasti, berlari di lapangan, dan berteman tanpa gadget. Karakter-karakter dalam film ini terasa hidup dan dekat dengan realita anak-anak era 80-an dan 90-an. Seperti Don, anak bertumbuh besar yang kerap jadi sasaran olok-olok. Nurman, pengembala kambing yang setia kawan. Maesaroh yang penuh semangat. Serta Atta, si jagoan pemain yang disukai banyak anak. Cerita berpusat pada Don, seorang anak yang tengah menghadapi duka setelah kehilangan orang tuanya. Di tengah kesendirian, ia bertemu Mary, arwah seorang gadis kecil yang penasaran siapa yang merusak makam orang tuanya. Bersama-sama mereka menjalani perjalanan emosional yang syarat makna, mengajarkan pentingnya memahami perasaan orang lain, menjalin hubungan yang tulus, dan berani menghadapi kenyataan. Number 2. Coco bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Miguel yang bercita-cita menjadi musisi. Meskipun keluarganya sangat melarang musik karena masa lalu keluarganya yang kelam. Pada perayaan Hari Orang Mati, Miguel secara tak sengaja masuk ke dunia arwah dan bertemu dengan roh-roh leluhurnya. Di sana ia mencari kebenaran tentang keluarga dan idola musiknya, Ernesto de la Cruz, yang ternyata menyimpan rahasia besar. Dengan bantuan seorang roh lucu bernama Hector, Miguel belajar tentang pentingnya keluarga, mengingat orang yang telah tiada, dan menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Pesan moral yang saya peroleh dalam film ini yaitu agar kita mengikuti kata hati kita dan impianmu, tapi tetap menghormati nilai-nilai keluarga. Number 3. Tarzan bercerita tentang seorang bayi manusia yang selamat dari kecelakaan kapal dan dibesarkan oleh sekawanan gorila di hutan Afrika. Ia tumbuh menjadi Tarzan, manusia hutan yang lincah, kuat, dan dekat dengan alam. Suatu hari, Tarzan bertemu dengan Jane, seorang wanita dari dunia luar yang datang bersama ayahnya dan seorang pemburu bernama Clayton. Pertemuan itu membuat Tarzan mulai mengenal dunia manusia dan mulai mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya. Apakah dia bagian dari dunia manusia atau dunia hewan yang telah membesarkannya? Cerita ini menggambarkan perjuangan Tarzan menemukan identitas, menjaga keluarganya di hutan, dan melindungi alam dari keserakahan manusia. Pesan moral yang saya peroleh dalam film ini yaitu, film ini mengajarkan bahwa keluarga bukan hanya soal darah, tapi tentang cinta dan kebersamaan. Number 4. The Incredibles. Ketika keluarga adalah kekuatan terbesar, sebuah petualangan penuh aksi, komedi, dan kehangatan dari Disney dan Pixar. Pernahkah kamu membayangkan hidup sebagai pahlawan super, lalu tiba-tiba dipaksa untuk menjadi orang biasa? Selamat datang di dunia The Incredibles. Kisah menegangkan dan menyentuh tentang keluarga dengan kekuatan luar biasa yang harus menyembunyikan siapa mereka sebenarnya demi menjalani kehidupan normal. Setelah kejadian di masa lalu menyebabkan para superhero dilarang beraksi, Bob Parr alias Mr. Incredibles terpaksa menggantungkan kostumnya dan menjalani rutinitas sebagai pegawai kantoran. Namun, kerinduannya akan masa-masa kejayaan membuatnya menerima misi rahasia
yang ternyata jauh lebih berbahaya dari yang ia duga. Tak lama kemudian, sang istri Helen yang berkekuatan elastis seperti karet, serta anak-anak mereka, Violet yang pemalu namun bisa menghilang, Dash si cepat laksana kilat, dan bayi Jack yang penuh kejutan, ikut terseret dalam konflik besar yang mengancam dunia. Untuk pertama kalinya, mereka harus bersatu sebagai satu tim superhero. Satu keluarga, satu misi, satu kesempatan untuk menyelamatkan semuanya. Alasan saya menyukai film The Incredibles karena aksi dan efek visual yang memukau, dan juga nilai moral yang terkandung dalam cerita tentang identitas, kerjasama, dan pentingnya menerima diri sendiri. Karena menjadi luar biasa bukanlah tentang kekuatan super, tapi tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri bersama mereka yang kita cintai. Number 5. Astro Boy. Astro Boy bercerita tentang seorang robot anak laki-laki bernama Atom, atau di dunia barat lebih dikenal dengan nama Astro Boy, yang diciptakan oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Tenma. Dr. Tenma menciptakan Atom setelah kehilangan putranya dalam sebuah kecelakaan. Atom memiliki kecerdasan dan emosi layaknya manusia, bahkan memiliki kemampuan luar biasa, seperti kekuatan super, kemampuan terbang berkat mesin di punggungnya. Namun, meskipun Atom adalah robot, dia sering menghadapi dilema moral dan emosional, terutama soal identitas dan apa artinya menjadi manusia. Dia berusaha mencari tempatnya dalam dunia yang seringkali menilai dia hanya sebagai mesin. Alasan saya menyukai film Astro Boy ini adalah karena filmnya yang penuh dengan aksi seru. Astro Boy membantu orang yang lemah dan teraniaya. Astro Boy seringkali bertindak sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak bisa membela diri. Misalnya, dia akan melawan para penjahat atau robot yang menindas orang tak berdaya, atau menyelamatkan mereka dari situasi berbahaya. Dia selalu berusaha untuk melawan ketidakadilan, meskipun terkadang dia merasa kesepian karena dia adalah robot, bukan manusia. Number 6. How to Train Your Dragon. Bercerita tentang petualangan seorang pemuda bernama Hiccup Horrendous Haddock 3. yang tinggal di sebuah desa Viking nama Berg. Desa ini dihuni oleh para Viking yang memiliki tradisi berburu dan melawan naga. Hiccup adalah seorang Viking muda yang cenderung pendiam dan pemalu. Sangat berbeda dengan para Viking lainnya yang kuat dan pemberani. Dia sangat ingin mendapatkan pengakuan dari ayahnya, Stoic the Vast. yang adalah pemimpin desa dan seorang pemburu naga terkenal. Namun Hiccup merasa tidak cocok dengan kehidupan Viking yang keras. Suatu hari, Hiccup berhasil menangkap seekor naga yang sangat kuat bernama Toothless, sejenis naga Night Fury. Tetapi alih-alih membunuhnya, Hiccup malah menghormati dan merawat naga tersebut. Hiccup akhirnya menjalin persahabatan dengan Toothless, yang membuka matanya tentang naga yang selama ini dianggap sebagai musuh oleh desanya. Alasan saya menyukai film How to Train Your Dragon yaitu karena pesan moral yang terkandung dalam film ini menunjukkan konflik antara inovasi lama dengan inovasi baru. Hiccup berani keluar dari tradisi Viking lama yang menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan, dan menemukan inovasi baru, ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah, yaitu dengan cara berteman dan hidup berdampingan dengan naga. Dengan inovasi baru, Hiccup berhasil mengubah dunia yang penuh konflik menjadi dunia yang penuh damai. Number 7. Hotel Transylvania. Sebuah tempat monster melepas stres sampai manusia datang bikin stres. Sebuah film animasi komedi yang bercerita tentang Count Dracula, seorang vampir yang membangun sebuah hotel mewah tersembunyi, Hotel Transylvania, sebagai tempat aman bagi para monster untuk berlibur jauh dari manusia. Cerita utama berfokus pada Dracula yang sangat protektif terhadap putrinya, Mavis, terutama saat Mavis ingin mengeksplorasi dunia luar pada ulang tahun yang ke-118. Konflik mulai muncul ketika seorang manusia muda bernama Jonathan secara tidak sengaja menemukan hotel itu, dan malah berteman bahkan jatuh cinta dengan Mavis, anak Dracula. Dracula kemudian berusaha keras menyembunyikan identitas Jonathan dari tamu-tamu hotel lainnya,
dan berusaha mencegah hubungan antara Jonathan dan Mavis. Karena ia takut dunia manusia akan mengancam keselamatan para monster. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Apakah monster, manusia, dan cinta apakah bisa bersatu guys? Hehehe. Untuk mengetahui jawaban silakan nonton keseruan filmnya ya guys. Karena Mimin tidak ingin membocorkan isi ceritanya ya guys, agar tidak merusak pengalaman menonton kalian ya guys. Number 8. Wall-E, sebuah film animasi produksi Pixar yang bercerita tentang bumi telah menjadi planet yang dipenuhi sampah dan tidak lagi layak huni. Manusia meninggalkan dan hidup di luar angkasa. Satu-satunya makhluk yang masih tinggal di bumi adalah Wall-E, sebuah robot pembersih sampah yang sudah bekerja sendiri selama ratusan tahun. Cerita berkembang saat Wall-E bertemu Eva, dikirim untuk mencari tanda kehidupan. Wall-E jatuh cinta padanya. Saat Eva menemukan tanaman itu, ia otomatis shutdown dan menunggu untuk dijemput. Wall-E kemudian mengikuti Eva ke luar angkasa dan ikut dalam petualangan besar yang akhirnya menyadarkan umat manusia bahwa mereka harus kembali ke bumi dan memperbaikinya. Alasan saya menyukai film Wall-E yaitu karena filmnya yang unik dan brilian. Walaupun filmnya minim dialog, tapi film ini mampu membangun kisah cinta dan kesepian yang sangat menggugah emosi penonton. Dan pesan lingkungan yang kuat Wall-E menyampaikan peringatan tentang polusi, konsumsi berlebihan, dan pentingnya menjaga bumi. Number 9. Up. Di usia senja, ketika banyak orang memilih diam dan menyerah pada waktu, Carl Fredricksen justru memutuskan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Mengikat ribuan balon ke rumahnya dan terbang menuju Paradise Falls, tempat yang selama ini puluhan tahun hanya hidup dalam kenangan dan janji cintanya bersama sang istri tercinta, Ellie. Tapi perjalanan ini tak pernah seperti yang ia bayangkan, karena takdir mempertemukan dengan Rachel, seorang bocah pramuka yang polos, cerewet, dan tanpa sengaja ikut terbang bersamanya. Dibalut dalam kehangatan warna-warni balon yang mengudara, Up adalah kisah mengharukan tentang cinta yang tak lekang oleh waktu, persahabatan yang tumbuh di tempat tak terduga, dan keberanian untuk melangkah maju meski dunia berkata sudah terlambat. Dalam setiap tawa, keheningan, dan kejutan yang hadir di sepanjang perjalanan, film ini mengingatkan kita bahwa petualangan terbesar dalam hidup bukan hanya tentang tempat yang kita tuju, tetapi tentang siapa yang menemani kita sepanjang jalan. Saksikan Up dan izinkan hatimu ikut terbang bersama impian-impian yang belum sempat diwujudkan. Cie. Number 10. Turbo adalah film animasi produksi DreamWorks Animation yang bercerita tentang seekor siput taman bernama Theo yang bercita-cita menjadi pembalap tercepat di dunia, meskipun ia adalah makhluk yang dikenal sangat lambat. Setelah sebuah kecelakaan aneh yang melibatkan nitro dari mobil balap, Theo mendapatkan kekuatan super kecepatan dan kemudian menamai dirinya Turbo. Dengan bantuan seorang pemilik toko taco dan komunitas balap jalanan siput, Turbo berusaha untuk mewujudkan mimpinya yang luar biasa, berkompetisi di ajang balap mobil profesional. Indianapolis 500. Alasan saya menyukai film Turbo ini karena pesan moralnya sangat menginspirasi. Film ini mengajarkan bahwa kita harus berani bermimpi besar, walaupun orang lain menganggapnya mustahil. Saya terkesan dengan semangat Turbo, seekor siput yang tetap percaya pada dirinya sendiri dan tidak menyerah walaupun banyak yang meremehkannya. Ia membuktikan bahwa kerja keras dan dukungan dari teman-teman bisa membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari film ini, saya belajar bahwa setiap orang punya kelebihan masing-masing, dan perbedaan bukan halangan untuk sukses, justru bisa menjadi kekuatan kita. Nah, itulah 10 film animasi bagus versi Ogi Alba ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih.